وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير، اللهم افتح لنا كل خير. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Telah kita lakukan bersama-sama siang Asyura. Mudah-mudahan puasa kita dan semua amal kita diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kitab Fadlul Ilmi wal Ulama, fadilah ilmu agama dan ulama. Kita sudah sampai pada hadis 376. Faqala al-muallifu hafidhahu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Anil Hasan, dari Al-Hasan Al-Basri, qala, dia berkata, al-ilmu, ilmu itu ilmani, ada dua macam. Yang pertama, fa'ilmun fil qalbi, ilmu di dalam hati. Fadzalikal ilmun nafi', itulah ilmu yang manfaat. Yang kedua, wa ilmun 'alal lisan, ilmu di lidah, di mulut. Fadzalika, maka itu adalah hujjatullah, alasan Allah ala bani Adam untuk menghukum atau menyiksa manusia. Hadis ini sanadnya sahih dari perkataan Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri seorang ulama tabi'in. Jadi ringkasnya, ilmu itu ada dua macam. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang justru membawa madharat. Kapan ilmu bermanfaat? Apabila ilmu itu fil qalbi, di dalam hati. Maksudnya di dalam hati, diyakini dalam hati, sehingga diamalkan dalam anggota tubuh. Kita yakin sholat ke masjid itu pahalanya 27 kali lipat. Maka kita praktekkan datang ke masjid. Nah, itu ilmu yang ada di hati. Adapun orang tahu, saya tahu sebenarnya sholat di masjid itu pahalanya dilipat gandakan. Tapi malas saya ke masjid. Nah, itu cuma ilmu pada lisan saja. Dia bisa ngomong, tapi tidak meyakini dalam hati, sehingga tidak diterapkan oleh anggota tubuh. Membaca Quran, tahu kan? Satu huruf pahalanya 10. Alif Lam Mim 30. Nah, kalau tahu pahalanya sebesar itu, ya pasti baca Quran setiap hari. Itu namanya ilmun fil qalbi. Ilmunya betul-betul masuk dalam hati, sehingga diyakini dalam hati, sehingga diterapkan dalam anggota tubuh. Itulah yang disebut ilmu nafi', ilmu yang manfaat. Maka ringkasnya, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang diamalkan. Ilmu kalau dipraktekkan, itu manfaat. Maka kemarin di satu pesantren, ketika ada penerimaan murid baru, nah itu kiainya memberikan tausiah. Tausiahnya apa? Santri-santri, kalian mondok ke sini bukan dalam rangka untuk menjadi orang pintar, bukan. Tapi datang ke sini dalam rangka untuk mencari ilmu yang manfaat. Apa gunanya pintar? Otaknya penuh dengan pengetahuan, tapi nggak manfaat alias ilmunya tidak diamalkan. Lebih bagus yang ilmunya biasa-biasa saja, tapi ilmunya bermanfaat. Sehingga menyebabkan tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nasihat yang sangat bagus dari seorang kiai. Kemudian yang kedua, ilmu di lidah. Ilmu di lidah itu hanya diucapkan. Kalau dia ahli bicara, berarti dia bisa untuk menyampaikan. Kalau dia bukan ahli bicara, maksudnya ilmu di lidah adalah ilmu yang hanya dalam otak saja. Dalam otak, sehingga kalau dia ditanya, bisa menyampaikan dengan lidah.
tapi nggak pernah dipraktekkan. Nah, itulah yang menjadi hujjatullah, alasan Allah untuk menyiksa manusia. Kamu dulu di dunia sudah tahu kan, sholat itu wajib? Ya tahu. Kenapa kamu tidak sholat? Nah, disiksa oleh Allah di neraka. Kamu tahu kan bahwasanya zakat itu wajib? Ya tahu. Kenapa nggak dikeluarkan? Nah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan, kamu tahu kan? Puasa Ramadan termasuk 5 rukun Islam. Ya tahu. Tapi kenapa nggak dilakukan? Nah, disiksa oleh Allah di dalam neraka. Dan seperti ini sangat sering kita temukan. Banyak orang tahu bahwasanya wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji. Tapi faktanya nggak pernah melakukan. Puasa kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Nah, kalau panjenengan puasa sunnah Asyura saja dilakukan, insya Allah puasa Ramadannya sudah tentu dilakukan. Ya. Tapi ada orang-orang yang puasa Ramadan kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Saya kadang-kadang heran ya Pak. Dari khutbah Jumat pulang, melewati di pinggir jalan. Siang-siang Jumat. Itu banyak orang-orang makan minum di situ. Anak-anak muda. Kalau dikatakan itu adalah orang kafir, saya tidak percaya. Karena banyak wanitanya yang berjilbab. Kalau wanitanya haid, masih bisa. Tapi yang laki-lakinya, ini laki-laki sama perempuan. Jadi makan bareng di pinggir jalan. Siang hari Ramadan, Jumat. Saya geleng-geleng. Ini orang Islam atau orang kafir? Kalau orang kafir tampaknya bukan, karena pakai jilbab. Kalau orang Islam, kenapa tidak puasa? Ini orang-orang sudah paham puasa wajib tapi tidak melakukan. Ini namanya ilmu yang menyebabkan orang malah masuk neraka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan 377. Monggo tuh. Ada yang beralasan saya tidak usah belajar agama dulu karena kalau belajar tidak mengamalkan malah nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabnya adalah kalau tidak belajar siksanya malah double dua. Satu, siksa tidak mau belajar. Dua, siksa tidak mengamalkan ajaran Islam. Saya nggak mau ikut pengajian. Kenapa? Nanti saya khawatir tahu yang wajib-wajib. Supaya saya nggak tahu yang wajib, maka saya nggak usah ikut pengajian. Nah, berarti dosanya double dong. Dosa tidak mengamalkan kewajiban, dosa tidak mau mempelajari ilmu agama. Padahal mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Maka ini satu alasan yang tidak benar sama sekali. 378. An Abdillah dari Abdullah bin Mas'ud qala dia mengatakan ta'allam belajarlah ta'allam belajarlah wa idza alimtum kalau kalian sudah tahu sudah paham fa'malu maka amalkanlah. Ini pesan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, seorang ulama sahabat Nabi, ahli hadis, ahli tafsir. Dia mengatakan belajarlah belajarlah. Bahasa sekarang ya, ngajilah, ngajilah. Ikutlah pengajian, ikutlah pengajian. Tapi nggak cukup titik di situ. Kalau cuma ikut pengajian, dengarkan kebaikan, tapi nggak diamalkan, nggak ada gunanya. Fa'idha alimtum, kalau sudah tahu, fa'amalu, amalkan. Jadi ilmu itu harus merubah. Kalau ilmu tidak merubah sama sekali, maka berarti ilmu nggak ada gunanya. Dulu sebelum ikut pengajian, makannya pakai tangan kiri. Nah, setelah ikut pengajian, harus berubah pakai tangan kanan. Itu namanya mengamalkan ilmu. Dulu kalau ketemu sesama muslim, nggak pernah ucapkan salam. Paling nyapa, Pak, yuk, Kang. Nah, tapi setelah pengajian, maka harus berubah. Ketemu sama muslim, Assalamualaikum. Sama-sama mengucapkan loh, Pak. Pilih mana? Mengucapkan tanpa pahala atau mengucapkan ada pahala? Kalau cuma Pak, nggak ada pahala. Kalau Assalamualaikum, pahala 10. Warahmatullah 20. Wabarakatuh 30. Nah, sama-sama ngomong ya pilih berpahala. Dulu sebelum pengajian nggak pakai jilbab, ya kan? Nah, setelah ikut pengajian paham, oh ternyata kepala wanita, rambut wanita aurat. Nah, sekarang pakai jilbab.
Jilbabnya dilepas ketika masuk rumah. Yang tahu suaminya sama anak-anaknya. Keluar rumah meskipun hanya ke warung, ya pakai jilbab. Kenapa? Penerapan ilmu agama. Jadi ilmu agama nggak diterapkan, nggak ada gunanya sama sekali. Kita lanjutkan 379. Oke, wah gitu Pak. Ya, jadi kalau ada maksiat itu, memang kita punya kewajiban untuk melakukan nahi mungkar. Nah, kalau tidak mampu melakukan nahi mungkar, ya sudah, duduk sebentar aja terus pamit. Nih. Pamitnya kan bisa macam-macam kan. Ada acara nih. Acaranya ngopo turun neng omah. Nah, turun kayak acara tau. Jadi kalau ada maksiat nggak usah kita hadir. Diundang, undangannya ada, dangdutannya, cewek naik panggung, nari-nari. Nah, nggak usah datang. Nah, nggak usah datang pakai wah sama tetangga. Gampang sekarang itu. Kita sudah ada WA kan? Nah, tinggal kirim WA. Mohon maaf, berhalangan ada acara. Jangan diteruskan, acaraku turu. Jangan nih. Nanti malah marahi patu. Pokoknya ada acara, gitu aja. Acaranya bisa sholat, bisa baca Quran, bisa tidur, apapun lah. Pokoknya ada maksiat, kita jangan hadir. Karena kalau hadir, kita nanti bisa ikut dosa. Saya kira gampang, Pak. Untuk apa? Pengatasnya gampang. 379. An Abi Wa'ilin an Abdillah qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, Man talabal ilma, barang siapa mencari ilmu agama li arba'in, untuk 4 perkara, dakhalan nar, pasti masuk neraka. Au nahwa hadhil kalimah, atau sekitar kalimat ini. Jadi rawinya ragu-ragu, dia ngomong masuk neraka atau apa. Yang pertama, liubahiyan, untuk membanggakan diri bihi, dengan ilmu tadi, al ulama, kepada para ulama. Dengan kata lain, untuk bisa nyaingi para ulama, untuk bisa pamer ilmu kepada para ulama. Kalian ulama, saya sekarang juga ulama. Kalian pinter, saya sekarang juga pinter. Dulu kalian guru saya, sekarang saya bisa lebih pintar daripada kalian. Nah, kalau belajar ilmu agama dengan cara seperti itu, tujuan seperti itu bukan masuk surga, tapi masuk neraka. Karena ilmu ini tujuannya semata-mata satu, diamalkan. Sehingga orang kalau belajar agama dengan niatan diamalkan, tidak mungkin niatannya seperti ini. Ini niatan pasti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatan yang kedua, au atau liumaria, untuk mendebat bihi, dengan ilmu tadi, as-sufaha, orang-orang bodoh. Jadi supaya dia tampil di atas. Semua orang yang tidak punya ilmu didebat semuanya. Sehingga dia tampil, nih saya paling pintar. Nah, orang seperti ini tidak ada gunanya ilmunya. Orang kalau berilmu, menghadapi orang bodoh, nggak dianggap, nggak diladeni. Kenapa? Ilmu ini terlalu mahal. Kalau digunakan untuk meladeni orang-orang bodoh, ini seolah-olah meremehkan ilmu. Maka Imam Syafi'i pernah didebat oleh seseorang, beliau mengatakan, saya biasanya debat sama siapapun, biasanya saya lebih menang. Kecuali satu saja yang saya nggak bisa menang, yaitu orang bodoh kalau debat sama saya. Nah, saya nggak bisa menang. Karena dijawab ngomong ramudeng, tapi dia nekat. Nah, maka Imam Syafi'i nggak pernah mau debat sama orang-orang bodoh. Apa gunanya mendebat orang-orang bodoh itu? Ilmu bukan untuk mendebat orang-orang bodoh, tapi untuk mengajari orang-orang yang tidak paham supaya paham. Yang ketiga, au atau liyasrifa, memalingkan bihi, dengan ilmu tadi, wujuhan nasi, wajah-wajah manusia, ilaihi, kepadanya. Dengan bahasa sekarang, supaya viral, sehingga banyak orang semuanya menatap kepada dia. Supaya banyak yang subscribe kepada dia. Supaya banyak orang yang perhatian terhadap dia. Namanya disebutkan di mana-mana. Nah, kalau tujuannya cuma begitu, nggak ada nilainya, dia akan masuk neraka. Tapi yang saya ketahui, orang-orang yang terkenal
itu biasanya memang karena ikhlasnya kepada Allah. Imam Ahmad bin Hambal terkenal bukan karena pengen viral, tapi karena ikhlasnya dalam mencari ilmu agama, justru namanya diharumkan oleh Allah. Imam Bukhari, dia bukan orang Arab, dia orang seperti kita, orang ajam. Tapi karena ikhlasnya mencari ilmu agama, sehingga jadi nomor satu dalam bidang hadis. Sehingga murid-muridnya itu orang-orang Arab semuanya takluk sama beliau. Ini kok bisa viral terkenal? Apakah beliau pengen viral? Tidak sama sekali. Tapi karena ikhlasnya betul-betul karena Allah, justru malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, auliya khuda atau untuk mengambil bihi dengan ilmu tadi minal umara, hadiah dari para penguasa. Jadi supaya dikenal oleh penguasa sehingga bisa mendapatkan hadiah dari penguasa, supaya diangkat oleh penguasa sebagai stafnya. Nah, kalau sudah jadi stafnya penguasa nanti gajinya besar. Nah, kalau tujuannya cuma gitu, berarti ilmu untuk cari duit saja. Ini nggak ada gunanya. Ini sama dengan orang yang mengejar gelar doktor S3 supaya apa? Bulanannya besar. Apa gunanya mencari ilmu agama setinggi itu kalau tujuannya semata-mata cuma duit saja? Sangat rendah tujuannya seperti itu. Kalau mencari gelar doktor supaya kalau dia ngomong banyak yang memperhatikan sehingga manut. Kalau dia dikatakan salah maka manut kemudian membenarkan diri. Kalau dikatakan ini sunnah Nabi mari dihidupkan pada ikut. Nah ini tujuan masih bagus seperti ini. Tapi sebenarnya kalau orang itu ikhlas karena Allah, ikhlasnya tingkat tinggi, meskipun dia nggak punya gelar sama sekali, Allah akan jadikan ucapannya itu harum sehingga didengar oleh banyak orang. Contoh nggak usah jauh-jauh lah. Panjenengan semuanya pasti pernah dengar namanya Gus Baha. Pernah dengar, Pak? Dia nggak punya gelar LC, nggak punya. S2 nggak punya. S3 nggak punya. Tapi kalau ngomong, banyak yang manut sama beliau. Kenapa? Bisa jadi ini karena ikhlasnya yang sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau nggak peduli mau saya ngomong diterima atau tidak, pokoknya inilah yang benar. Sehingga orang seperti itu tanda ikhlas begitu. Nggak perlu pujian orang. Kowe gelem ora, pokoknya ngene iki sing bener. Orang mau lari, orang mau datang, beliau nggak peduli. Yang penting ucapan saya sudah benar, sudah diridhai oleh Allah, selesai masalah. Nah, itu tanda ikhlas. Nah, kalau ikhlas seperti itu malah apa? Malah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun tanpa gelar. Monggo, Pak. Mendapatkan LC, oh gaji. Ya. Orang mengajar dapat gaji, apakah masih dapat pahala? Misalnya ngajar di pesantren, ada bulanannya kan? Ngajar di SD, di SMP, di SMA, ada bulanannya. Apakah masih dapat pahala? Jawabannya adalah kalau mengajarnya semata-mata ingin gaji, tidak ada harapan pahala, maka dia tidak dapat pahala sama sekali. Tetapi kalau mengajarnya niatannya untuk pahala, kemudian dia dapat sampingan gaji, maka itu masih mendapatkan apa? Pahala. Dalilnya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La ajra illa ma'al hisbah. Tidak ada pahala kecuali kalau kita mengharap pahala. La ajra, tidak ada pahalanya. Liman la hisbata lahu. Bagi orang yang tidak mengharap pahala sama sekali. Kenapa kamu ngajar? Ya biar dapat duit. Pahala? Nggak mikir pahala saya. Yang penting duit. Nah, nggak ada pahala. Kenapa gelar doktor kamu cari, kamu kejar? Ya supaya gajinya besar. Pahala? Nggak mikir pahala. Yang penting gajiku besar. Nggak ada pahala. Kalau niatannya mengajar adalah supaya dapat pahala, tapi juga sekaligus inilah mata pencaharian saya, mengajar di SD, mengajar di SMP, mengajar di SMA, atau di pesantren, maka itu masih dapat pahalanya.
berdasarkan sabda Nabi, wa innama likulli imri'in ma nawa. Tiada lain masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadis muttafaqun alaih. Tapi memang sebagian ulama ada yang warok, Pak. Sebagian ulama kalau ngajar dikasih apa-apa nggak pernah menerima. Dikasih bom teh nggak diambil. Dia khawatir pahalaku entek gara-gara minum bom teh. Itu sikap warok kayak gitu. Itu bukan untuk hukum, tapi untuk apa? Warok. Saking hati-hatinya beliau, ngambil apapun nggak mau. Gampangnya kalau zaman sekarang, dia amplopi ragelem. Dikasih kotak nggak mau. Dikasih minuman nggak mau. Nah, terus kalau haus gimana? Ambil duitnya sendiri, beli sendiri. Ada orang-orang kayak gitu. Imam Ahmad bin Hambal sama sekali nggak pernah nerima dari siapapun juga, nggak mau. Beliau berhari-hari tidak datang ke majelis, maka murid-muridnya kehilangan. Akhirnya dicarilah Imam Ahmad, ternyata beliau berada di dalam rumah. Imam Ahmad, apakah sakit? Enggak sakit. Beberapa hari engkau tidak mengajar, kami butuh ilmu panjenengan. Beliau katakan, kemarin baju saya jemur di luar, terus diambil maling. Sekarang saya nggak punya baju, nggak bisa datang ke majelis ilmu. Nah, murid-muridnya kan orang-orang baik. Saya kasih baju, monggo datang ke majelis. Beliau katakan, kalau kasih gratis saya nggak mau. Saya maunya beli. Nah, sudah, mau dibeli berapa? Saya nggak punya duit, tetapi saya tidak mau gratis. Silahkan kamu mau saya tuliskan kitab apa? Saya tuliskan kitab, nah, nanti kitab yang saya tuliskan ini untuk membayar baju tersebut. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi saya yakin kalau Imam Ahmad sekarang masih hidup, panjenengan kasih ini nggak akan diambil, nggak mau. Dikasih snack, nggak akan diambil oleh beliau, nggak mau. Bukan haram, bukan ya, tapi apa? Warok, sangat hati-hati. Makanya namanya harum Imam Ahmad sampai sekarang masih disebut-sebut, wajar sekali. Karena bahwa hubungannya sama Allah sampai seperti itu. Pokoknya saya ngomong ini hanya maunya pahala dari Allah. Ini pahala dari manusia, upah dari manusia, minuman, saya enggak mau. Meskipun akadnya sebenarnya bukan upah ya. Nah, semuanya kan dihidangi, beliau enggak mau. Masya Allah. Kita lanjutkan. 380. Emang enggak, Pak? Penceramah apa? Melanggar. Oh, tidak melakukan. Kalau yang dimaksud adalah perkara-perkara yang wajib, maka dia berdosa. Tapi kalau yang dimaksud adalah perkara-perkara sunnah, maka dia tidak berdosa. Misalnya nih, saya menghasung panjenengan, mari puasa Senin Kemis, 2 hari tiap pekan. Atau mari puasa Ayyamul Bid, 3 hari tiap bulan. Tapi saya sendiri nggak pernah puasa. Apakah saya berdosa? Tidak. Karena memang puasa Senin Kemis hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau misalnya seorang penceramah mengatakan, ibu-ibu semuanya pakai jilbab, kepala-kepala, rambut-rambut itu adalah aurat untuk ibu-ibu. Tapi istrinya sendiri dibiarkan tanpa jilbab. Anaknya dibiarkan tanpa jilbab. Tidak pernah nahi mungkar kepada anaknya. Ini yang kena. Dosa dia. Itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar murkanya Allah. Kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak lakukan. Nah, maka istilahnya orang Indonesia jarkoni tadi. Iso ikut berujar tapi ora tahu melakoni, tercela. Diibaratkan oleh Nabi seperti lilin. Jangan kamu jadi seperti lilin. Lilin itu gimana? Menerangi sekitarnya. Tapi dirinya sendiri terbakar meleleh. Itu sama dengan orang tadi, menyinari sekitarnya. Ngomong begini, ngomong begitu, perintah begini, melarang begitu. Tapi dia sendiri malah melanggar yang disampaikan. Ini berarti apa? Namanya apa? Seperti lilin. Na'udzubillahi min syarri dzalik.
Kita lanjutkan ya. Ini sudah 18.45, sementara hadisnya ini panjang. Sehingga hadis ini 380, insya Allah kita lanjutkan di waktu yang lain saja. Adapun sisa waktu, kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada, saya bukakan satu tulisan saya yang baru saja selesai. Ini tulisan baru, judulnya Kamus Puasa Sunnah. Kenapa muncul tulisan ini? Karena kemarin kita rame-rame melakukan puasa sunnah Asyura. Tasu'a sama Asyura. Tasu'a Kamisnya, Asyura Jumatnya. Dan banyak orang yang sering bertanya kepada saya tentang puasa-puasa sunnah. Contohnya pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini banyak sekali yang tanya. Apakah disunahkan puasa? Apakah ada dalilnya? Nah, daripada saya setiap kali, setiap tahun pasti ngirim jawaban terus, mending saya tulis dalam buku. Sehingga nanti kalau ada bertanya, saya suruh download buku saya ini. Ini sudah diupload di Telegram saya, judulnya Daurah Pusat Kaji Hadis. Nah, maka ringkasnya buku ini isinya ini. Puasa sunnah ada 4 macam. Ada puasa sunnah tahunan, ini ada 7 puasa. Ada puasa sunnah bulanan, ini ada 6 puasa. Ada puasa sunnah pekanan, ini ada 2 puasa, yaitu Senin Kemis. Ada puasa sunnah harian, yaitu ada 4 tingkatannya. Nah, puasa sunnah tahunan, yang pertama Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Yang kedua Asyura, 10 Muharram. Kemudian puasa Muharram, artinya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Muharram, bebas. Kemudian puasa Sya'ban, sama juga ya. Tanggal 1 sampai 28 Sya'ban. Kenapa cuma sampai 28? Karena kalau sudah 2 hari sebelum Ramadan, kita sudah dilarang untuk puasa sunnah. Supaya antara puasa sunnah dengan puasa wajibnya ada jedanya. Kemudian puasa Syawal, yaitu 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian puasa 9 hari Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini semuanya ada dasarnya, ada dalilnya, ada 7 macam. Adapun puasa sunnah bulanan, maka ada 6. 1, puasa sunnah Ayyamul Bid, tanggal 13 sampai 15 tiap bulan. Puasa 3 hari tiap bulan, harinya bebas terserah. Puasa 4 hari tiap bulan. Puasa 2 hari tiap bulan. Puasa 1 hari tiap bulan. Puasa akhir bulan. Banyak yang baru tuh Pak. Puasa akhir bulan. Pernah melakukan? Kayaknya belum ada yang melakukan. Ada dalilnya dalam Sahih Bukhari. Jadi ternyata puasa sunnah itu sangat beraneka ragam. Kita bebas milih mana yang kita mampu. Mampunya 1 hari, silahkan 1 hari. Rasulullah bersabda, puasalah kamu 1 hari, maka sisa hari dalam bulan tadi, 29 hari, pahalanya sudah ditanggung, dijamin oleh Allah. Jadi 30 hari, kita puasa 1 hari, yang 29 hari, pahalanya dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sangat apa? Sangat bagus sekali puasa, fadilah puasa ini. Ini ringkasan dari tulisan saya ini. Nah, ringkasnya berarti ada 7 tambah 6, 13, 14, 15, tambah 4, 19. Ini berarti ada 19 macam puasa sunnah. Dari 19 macam puasa sunnah, mana yang bisa kita lakukan? Mari dilakukan. Minimal 2 macam, puasa Arafah sama puasa Asyura. Ini paling minim. Kalau Arafah sama Asyura saja tidak mau puasa, menurut saya sudah keterlaluan. Kenapa? Kita ini banyak dosanya, sementara 2 puasa ini fungsinya menghapuskan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.